Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir Juz Tabarak atau Juz 29 oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai pada tafsir surat Al-Haqqah. Kata Syekh, wahiyya makkiyatun. Surat Al-Haqqah sebagaimana surat Tabarak, Al-Mulk, surat Al-Qalam makkiyah, diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke kota Al-Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah, mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Al-Haqqah, apakah Al-Haqqah? Dan tahukah engkau apa itu Al-Haqqah? Kazzabat Samud wa Adum bil qari'ah. Kaum Samud, kaum Ad, mereka mendustakan Al-Qari'ah, hari kiamat. Kita baca dulu tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ayat pertama sampai keempat tadi. Kata Syekh, Al-Haqqah min asma'i yaumil qiyamah. Al-Haqqah termasuk di antara nama-nama hari kiamat. Ini sering kita ulang pada pembahasan tafsir Juz Amma, tapi tidak masalah kita ulang sekali lagi min babil murajaah untuk mengulang sedikit pelajaran yang lalu. Tolong salah satu sebutkan, satu orang menyebut 10 nama lain hari kiamat. Kalau bisa dengan dalil ayatnya, kalau bisa dengan sebab penamaannya, kalau bisa. Nah, ini sering kita ulang-ulang, masa lupa? Nah, saya ulang lagi pertanyaannya. Sebutkan 10 nama lain hari kiamat dengan dalilnya dan dengan sebab
penamaannya. Nah, ada yang sanggup? Sebelah kanan. Tidak ada. Sebelah kiri. Nah, pura-pura nggak tahu atau pura-pura lupa. Nah, kata para ulama puluhan, ya puluhan nama lain hari kiamat. Ada yang mengatakan 50. Ya kita hanya minta 1/5-nya saja, 10 saja. Nah, tidak ada. Taib, cukup sebutkan saja nama lainnya saja sudah. 1 orang 10. Nah, nggak ada juga. Hah? Taib. Husnudzon saja ya, semoga antum sekedar tawadhu aja. Man tawadhu lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, Allah mengangkat derajatnya. Semoga Allah mengangkat derajat kita di dunia wal akhirah. Baik, di sini sudah disebutkan 2 nama hari kiamat, Al-Haqqah dan Al-Qari'ah. Itu nama lainnya dan dalilnya. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka Mal-Haqqah, kadzdzaba Tsamud wa 'adun bil Qari'ah. Sudah ada 2 nama dan dalilnya. Adapun sebab penamaan Al-Haqqah, kata Syekh, li'annaha tahiqqu atau tatahaqqaqu, karena hari kiamat pasti terjadi, terwujud. Ini sekali lagi sebab penamanya dengan Al-Haqqah. Dari kata-kata haqqa yahiqqu, yang terwujud dan terjadi. Adapun Al-Qari'ah, insyaallah akan ada juga penyebutannya oleh Syekh, karena taqra'ul qulub, karena hari kiamat taqra', mengetuk hati manusia untuk kembali ke jalan Allah karena kedahsyatannya. Kemudian kalau mau ditambah lagi al-waqi'ah, dalilnya jelas, idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi al-waqi'ah, sama dengan tadi maknanya waqa'a yaqa', yang pasti terjadi. Kemudian al-yaumul akhir, Allah mengatakan walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri. Itu dalilnya, sebab penamaannya jelas karena tidak ada hari setelah hari kiamat tersebut. Kemudian dinamakan yaumul qiyamah. Bahkan ada surat apa? Al-Qiyamah. Ya, insyaallah dalam juz ini ada surat Al-Qiyamah. Jadi makna qama yakum, manusia akan berdiri menghadap Allah Ta'ala. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kemudian juga al-ghasyiyah yang sudah kita lewati. Dalilnya jelas, hal ataka hadisul ghasyiyah, dari kata-kata yakhsha, ghasyya yakhsha, yang kedahsyatannya meliputi semua manusia. Dari kata-kata ghatta yughatti, ghasyya yakhsha ghatta yughatti, meliputi, menutupi manusia dengan kedahsyatannya. Kemudian as-sakha, fa idza ja'atis sakha. Ya, as-sakha maknanya an-nafkhu fis-sur, hari ditiupkannya sangkakala, as-sakha. Ini insyaallah sudah dilewati, fa idza ja'atis sakha. Kemudian juga fa idza ja'atit tamatul kubra, nama lain hari kiamat at-tamatul kubra. Dari kata-kata tamma yatimu, sama dengan tadi ghasyya yakhsha, meliputi kedahsyatannya semua manusia, meliputi jagat raya. Sudah ada berapa itu? Ada 8. Yaumul khuruj, dzalika yaumul khuruj, hari keluarnya manusia dari alam kuburnya. Yaumul khuruj seperti dalam surat Qaf. Demikian pula yaumul khulud, yaumul khuruj dari kata-kata kharaja yakhruju, keluarnya manusia dari alam kubur. Kemudian ada lagi yaumul khulud, khulud khalidina fiha abada, kekalnya apa? Manusia. Yaumul khulud, hari kekekalan. Demikian pula as-sa'ah,
Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, dinamakan as-sa'ah itu karena dekatnya ya dengan hari-hari manusia. Iqtarabatis sa'at wan syaqal qamar. Demikian pula yaumut taghabun, yaumuddin, ya wa ma adraka ma yaumuddin. Demikian pula yaumul fasal. Ini sudah lebih dari apa? Ya 10. Baik, ya tolong diingat kalau bisa dihafalkan lagi. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kata Syekh dinamakan al-haqqah li'annaha tahiqqu, karena pasti terjadi, wa tanzilu bil khalq, dan pasti menimpa semua makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Wa tadhar fiha haqaiqul umur, dan akan nampak segala perkara manusia yang nampak maupun yang tersembunyi. Bahkan kata beliau, wa mukhabba'atus sudur, bahkan apa yang tersimpan dalam dada manusia akan ditampakkan pada hari kiamat. Baik, sekedar murajaah. Ada yang ingat enggak? Dari surat-surat juz Amma yang ada kata-kata pada hari kiamat akan dibukakan apa yang dalam dada-dada manusia. Jangan hanya bangga sudah khatam juz Amma, tapi ditanya hahala adri. Nah, lupa semuanya. Nah, perlu dimurajaah dikit. Apa surat yang di dalamnya ada kata-kata tadi yang maknanya pada hari kiamat yang dalam dada manusia akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nggak ada juga. Wa hussilama fis sudur, dan akan dibukakan, disingkapkan apa yang dalam dada-dada manusia dalam surat Al-Adiyat. Maka setiap muslim muslimah wajib betul-betul mensucikan hati jiwanya, karena sekali lagi semuanya akan ada al-hisab pada hari kiamat. Hati-hati arya, ingin dipuji manusia, ingin terkenal di hadapan manusia, ataupun ada penyakit hasad, iri dan dengki dalam dadanya. Hati-hati, semuanya akan ada hisab pada hari kiamat. Kemudian fa'adzama ta'ala sya'naha wa fakhamahu bima karrarahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tadi mengatakan al-haqa mal-haqa. Allah mengagungkan perkara hari kiamat ini dan membesarkannya dengan diulang-ulang kata-kata tadi, al-haqa malhaqa wa ma adraka malhaqa, sebagaimana al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah, sama. Baik, mengulang sedikit pelajarannya. Di sini ada pertanyaan, wa ma adraka malhaqa, apa nama pertanyaan di sini? Al-istifham li aisy. Nam. Lit ta'zim, ahsantum. Ini sekali lagi sudah sering kita lewati kata-kata wa ma adraka. Setiap ayat yang ada kata-kata wa ma adraka itu lit ta'zim, untuk mengagungkan. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Qari'ah tadi. Maknanya sama dengan al-haqa wa ma adraka mal-qari'ah. Allah ingin mengagungkan, membesarkan kejadian hari kiamat. Sama juga dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma adraka di situ untuk mengagungkan perkara Lailatul Qadar. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar dalam keadaan sehat walafiat, imanan wa ihtisaban. Itu makna dari fakhama wa azzama. Allah mengagungkan hari kiamat dalam surat ini dengan firman-Nya
Wa ma adraka mal haqa. Wa ma adraka istifham li ta'zim, pertanyaan untuk mengagungkan. Fa innalaha sya'nan aziman wa haulan jasiman. Sesungguhnya hari kiamat memiliki perkara yang sangat dahsyat, yang sangat agung. Ini sudah sering kita sampaikan. Kejadian hari kiamat dahsyat. Idas sama'un fatarat, apabila langit terbelah. Demikian pula ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata saati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Engkau melihat perempuan yang dia sedang hamil, menggugurkan kandungannya, yang menyusui, melahirkan yang dia susui, dan engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk padahal mereka tidak mabuk, namun dahsyatnya azab Allah. Ini sekali lagi Allah pun mengagungkan, membesarkan kejadiannya dengan firman-Nya wa ma adraka mal haqqah. Ditambah lagi kata beliau, wa min azamatiha annallaha ahlakal umam al-mukadzibata biha bil azabil ajili. Dan di antara yang menunjukkan kedahsyatan hari kiamat, Allah mengazab atau menimpakan azab yang dahsyat kepada atau atas orang-orang umat-umat yang mendustakan hari kiamat. Yang mendustakan hari kiamat bukan hanya kaum musyrikin jahiliyah, namun umat-umat yang jauh sebelum mereka, yang Allah kisahkan dalam Al-Quran untuk menjadi ibrah bagi orang musyrikin jahiliyah. Laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka umat-umat terdahulu ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang mau berpikir. Allah kisahkan, Allah ceritakan orang-orang yang mendustakan hari kiamat dan bagaimana Allah azab mereka. Ini sekali lagi diantaranya untuk memberikan wejangan kepada kaum musyrikin jahiliyah yang sudah kita sering sampaikan, mereka mendustakan hari kiamat, di samping juga mendustakan uluhiyah Allah, mendustakan an-nubuwah, kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya summa dzakara namuzajan min ahwaliha al-mawjuda fid dunya. Dalam surat Al-Haqqah ini ayat yang keempat tadi Allah mengatakan kadzabat Samud wa Adum bil qari'ah. Kaum Samud dan kaum Ad mendustakan hari kiamat. Sama dengan kaum musyrikin jahiliyah, qala man yuhyi idhama wa hiya ramin. Orang musyrik jahiliyah mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Ini orang musyrikin jahiliyah, mereka mendustakan hari kiamat sama dengan kaum Samud dan kaum Ad dan juga kaum-kaum yang lainnya. Sekali lagi, kemudian Allah ceritakan bagaimana azab mereka nanti. Kata Syekh, "Tsumma dzakara namuzajan min ahwaliha al-mawjuda fid dunya al-musyahada fiha." Kemudian Allah menyebutkan salah satu contoh kedahsyatan hari kiamat yang terjadi di dunia dan yang dilihat, disaksikan oleh manusia. Sekali lagi, dalam kehidupan dunia sebelum terjadi hari kiamat, banyak ibrah, pelajaran-pelajaran yang berharga yang menunjukkan tentang nanti bagaimana kedahsyatan hari kiamat. Mungkin kita pernah berapa saat yang lalu mengalami gempa, itu pun hanya sebentar saja sudah luar biasa dahsyatnya. Bagaimana dengan tadi? Bagaimana manusia dalam keadaan digoncangkan oleh Allah, dan itu terus menerus, tidak hanya 1 detik, 2 detik, namun sampai hancurnya dunia tersebut. Idza sama'un fatarat,
Ketika banjir, sungai satu saja diluapkan, luar biasa dahsyatnya. Ini semua laut akan diluapkan oleh Allah di atas muka bumi. Ini bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Kemudian kata Syekh, wa huwa ma ahallahu minal uqubatil baligha bil umamil atiyah. Dan itu kata Syekh ditimpakan oleh Allah kepada umat-umat yang melampaui batas, yang kafir kepada Allah, yang kafir kepada hari kiamat. Dan ini yang juga sudah kita pernah sampaikan dari surat Al-Ankabut. Nanti dilihat ayat-ayat yang terakhir. Fakullan akhadna bidzambihi. Setiap kaum kami azab karena sebab dosa-dosa mereka. Faminhum man arsalna hasiba. Di antara mereka ada yang kami hujani dengan hujan batu. Seperti kaum Nabi Lut, kaum homoseksual, kaum LGBT. Faminhum man akhadatus sayha. Di antara mereka ada yang ditimpa suara yang sangat dahsyat yang membinasakan mereka. Ini yang akan dikisahkan dari kaum Samud. Allah ala kulli syai'in qadir. Faqala kadzdzaba Samud. Kaum Samud mendustakan tadi hari kiamat. Siapa kaum Samud? Wahumul qabilatul masyhurah sukanul hijr. Mereka adalah kabilah yang masyhur yang menempati tempat yang namanya Al-Hijr. Kurang lebih antara 300 sampai 400 kilo dari utara kota Madinah. Yang namanya sekarang kota Al-Ula. Yang di situ ada peninggalan kaum Samud. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, ada yang bisa menjawab dalam surat apa? Dari Juz Ammah. Tentang kaum Samud. Surat Al-Fajr. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad. Ini Allah menyebutkan bagaimana kuatnya kaum Ad yang membuat rumah-rumah dari tebing-tebing, bukit-bukit, gunung-gunung yang sampai sekarang masih kokoh. Namun kekuatan, kekokohan mereka tidak ada apa-apanya di depan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kaum Ad, kaum Samud yang sangat kokoh, yang sangat perkasa di zaman itu, Allah mudah membinasakan mereka, apalagi yang lemah dibandingkan mereka. Artinya manusia harus betul-betul takut kepada Allah dan beriman kembali ke jalan Allah, karena sekali lagi azab Allah sangat pedih. Kadzdzaba Samud wa humul qabilah al-masyhurah sukanul hijr. Mereka adalah kabilah yang masyhur yang menempati tempat namanya Al-Hijr. Sekali lagi kurang lebih 300 atau 400 kilo dari utara kota Al-Madinah yang sekarang namanya kota Al-Ula. Alladzina arsalallahu ilaihim rasulahu salihan alaihissalam. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka rasulnya yang bernama Nabi Saleh alaihissalam. Yanhahum ammahum alaihi minasyirik. Yang mana Nabi Saleh melarang mereka dari kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah. Wa ya'muruhum bitauhid. Yang mana Nabi Saleh memerintah mereka untuk bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Baik, ini hari-hari murojaah. Sebutkan dalil tentang dakwah para nabi itu semuanya tentang tauhid, melarang dari syirik. Satu ayat saja. Tolong sebutkan. Satu ayat tentang dakwah para nabi semuanya sepakat dakwah tauhid, melarang dari syirik. Apa ayatnya?
Naam ahsantum jazakumullah khair. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullah wastanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap kaum seorang rasul. Apa seruan para rasul semua itu? An i'budullah, sembahlah Allah dan tinggalkanlah at-taghut. Dan inilah yang diikuti oleh dakwah ahlu sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah, memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid, melarang dari kesyirikan. Di antaranya juga Nabi Saleh, dakwah beliau sama dengan nabi-nabi yang lain, dakwah tauhid, melarang dari kesyirikan. Ada yang menyebut satu ayat tentang dakwah Nabi Saleh secara khusus, tentang dakwah beliau kepada tauhid. Nah, tolong sebutkan. Nah, dalam surat Al-A'raf yang sering kita sampaikan, mulai dakwah Nabi Nuh, ya, dakwah Nabi Hud, dakwah Nabi Saleh. Ya, nanti antum bisa lihat surat Al-A'raf ayat 59 dan seterusnya. Kalau yang ayat 59 dakwah Nabi Nuh, dakwah Rasul pertama. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudallah ma lakum min ilahin ghairu. Sama dakwanya dengan Nabi Hud alaihissalam. Ya, itu surat Al-A'raf ayat 59, dakwah Nabi Nuh sama ya qaumi ibudallah. Wahai kaumku, ibadahilah Allah. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah. Ayat kalau tidak salah ke-65-nya tentang Nabi Hud, wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Nabi Hud. Apa seruannya? Sama dengan Nabi Nuh, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ibadahilah Allah, ma lakum min ilahin ghairu. Kemudian ayat selanjutnya tentang Nabi Saleh sama, wa ila samuda akhahum salihan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Nabi Saleh. Apa dakwah beliau yang pertama dan yang utama? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ibadahilah Allah, ma lakum min ilahin ghairu. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah. Ya, dan ini sekali lagi intisari dan prioritas dakwah semua nabi dan semua rasul sampai Nabi kita Muhammad SAW, sampai para sahabat Rasul, ditekankan, ditegaskan oleh Rasul untuk memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Ya, sebagaimana Rasul ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab, faliyakun awwala ma tad'u ila syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahli kitab di negeri Yaman. Jadikan dakwahmu pertama kali tentang la ilaha illallah, tentang at-tauhid. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul syahadu bi anna muslimun. Katakan Nabi Muhammad, wahai ahlul kitab, ini dakwah Nabi Muhammad kepada ahlul kitab. Ya, bukan apa? Membenarkan ajaran mereka, tidak. Ya, bukan mengatakan semua agama sama, tidak. Namun mereka didakwai kepada tauhid. Ya, kata Allah, kul, katakan Nabi Muhammad, ya alal kitab, wahai alal kitab, kemarilah kalian kepada ucapan yang lurus. Kata ulama tafsir, kalimatun sawa, nama lain dari kalimat tauhid. Apa makna la ilaha illallah? Allah na'budu illallah. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Dan agar kita tidak menjadikan yang lain sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Al-bara' minasyirki. Tidak boleh menyembah Nabi, menyembah wali. Ini dakwah Nabi Muhammad kepada ahlul kitab.
Enggak ada nabi mengikuti ajaran mereka atau mentolerir ajaran syirik kekufuran mereka, enggak ada. Nabi Muhammad dalam urusan dakwah tauhid ini sekali lagi tegas, jelas menyeru semua manusia kepada al-ibadah hanya kepada Allah semata dan melarang mereka dari kesyirikan. Ini sekali lagi makna dari dakwah yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal tadi, agar manusia kembali kepada at-tauhid. Dan ini sekali lagi yang juga diserukan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Faraddu dakwatahu, namun kaum Samud menolak dakwah Nabi Saleh, dakwah tauhid. Ini sama dengan kelakuan kaum musyrikin jahiliyah yang sudah kita sampaikan di akhir-akhir surat Al-Qalam. Dan ini sebetulnya tadi untuk memberikan peringatan kepada kaum musyrikin jahiliyah ketika mereka menolak dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini sebetulnya ancaman bagi mereka. Kaum-kaum yang lebih kuat, dahsyat daripada mereka sudah Allah hancurkan, Allah binasakan. Bahkan tadi tempat tinggal mereka yang Allah binasakan nggak jauh-jauh dari mereka. Kaum musyrikin di kota Mekah ini masih di gurun pasir dekat Jazirah Arab, masih dekat kota Al-Madinah. Demikian pula nanti kaum Ad yang ada di negeri Yaman, itu juga nggak jauh-jauh dari kota Mekah. Allah kisahkan kisah mereka dan mereka masih bisa melihat bagaimana peninggalan-peninggalan mereka yang masih kokoh. Sekali lagi tadi untuk menjadikan pelajaran bagi mereka agar mereka kembali ke jalan Allah. Sekali lagi Allah sudah banyak menegakkan hujah agar manusia kembali kepada tauhid, kembali kepada agamanya, kembali kepada ajarannya. Musibah demi musibah ketika menimpa, itu tadi tujuannya la'allahum yarji'un, agar manusia kembali ke jalan Allah, di antaranya kepada tauhidullah, menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan segala sesembahan selain Allah, meninggalkan kuburan keramat wali yang telah mati jangan disembah. Demikian pula meninggalkan penyembahan kepada selain Allah apapun namanya. Namun ketika manusia tidak mau sadar-sadar, sekali lagi azab Allah sangat amat pedih. Dan ini sekali lagi sudah Allah tunjukkan kepada umat-umat yang sangat kuat perkasa sebelum umat ini. Faraddu dakwatahu wa kadzdzabu, mereka mendustakan Nabi Saleh alaihissalam. Wa kadzdzabu ma akhbara bi min yaumil qiyamah, di antaranya mereka mendustakan hari kiamat. Mirip dengan kaum musyrikin jahiliyah, tidak hanya mendustakan tauhid, mereka juga mendustakan hari kiamat, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Wahyal qari'ah allati taqra'ul khalqa bi ahwalih. Ini yang kita sampaikan tadi, hari kiamat nama lainnya al-qari'ah. Sekali lagi, kadzdzaba Samud wa 'adun bil qari'ah. Kenapa hari kiamat dinamakan al-qari'ah? Kata Syekh, karena hari kiamat taqra'u, mengetuk manusia dengan kedahsyatannya. Wa kadzalika 'adun al-ula sukanu Hadramaut hina ba'atsallahu ilaihim rasulahu Hudan alaihi salatu wassalam. Demikian pula dengan kaum Ad yang tinggal di negeri Yaman, tepatnya di Hadramaut, ketika Allah mengutus kepada mereka rasulnya Nabi Hud. Sama dakwanya dengan Nabi Saleh alaihissalam, yad'uhum ila ibadatillahi wahda, menyeru mereka kepada peribadahan hanya kepada Allah. Tadi dalilnya apa? Surat Al-A'raf ayat 65. Wa ila adin akhahum hudan, dan kepada kaum Ad kami mengutus saudara mereka Nabi Hud. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Hud berkata, wahai kaumku, ibadahilah Allah saja,
sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah. Namun apa jawaban kaum Ad? Ini sekali lagi, bagaimana mereka bukan sekedar menolak dakwah Nabi Hud, namun malah mencaci maki, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan keji dan dusta. Qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadzibin. Kaum Ad, mereka berkata menjawab seruan Nabi Hud alaihissalam, dan berkata tokoh-tokoh kafir dari kaum Ad, sesungguhnya kami melihatmu wahai Hud fi safaha, dalam kedunguan. Naudzubillah min dzalik. Nabi dituduh, dikata-katai safaha, fi safahatin. Fi safaha tadi dalam kedunguan. Bahkan tidak cukup itu saja, wa inna lanadhunnuka minal kadzibin, dan kami mengira engkau itu berdusta. Dan ini yang sudah kita sering sampaikan, yang mengajarkan tauhid yang benar, melarang manusia dari kesyirikan, cepat atau lambat, sedikit atau banyak, pasti juga akan melewati onak dan duri seperti yang dialami oleh para nabi, para rasul. Sebagaimana Allah mengatakan, kadzalika ma atalladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasabih bal hum qaumun taghun. Demikianlah tidak datang kepada sebelum mereka kecuali mereka berkata sahirun aw majnun, yang mendakwakan tauhid, melarang dari kesyirikan dari mulai zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat sama. Keduanya diantaranya sahirun aw majnun, dituduh penyihir, dituduh gila. Kata Allah, atawasabi, apakah kaum-kaum tadi itu saling berwasiat? Kok sama jawabannya? Mulai dari kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, sama tuduhannya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dituduh syairun majnun. Sekali lagi, ini yang juga menjadikan kenapa banyak para dai tidak mau dakwah tauhid, dakwah melarang dari kesyirikan, karena memang ini resikonya. Maka mereka cari aman. Yang penting sakinah mawaddah warahmah. Namun sekali lagi, dakwah yang hak, dakwah para nabi, para rasul tidak memprioritaskan masalah kuantitas, namun dakwah para nabi, para rasul mendahulukan kualitas, yaitu bagaimana umat bertauhid, umat menjauh dari daripada kesyirikan. Nabi Muhammad mengabarkan ada nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Bukan nabi itu gagal, tidak. Namun ini masalah hidayah. Dakwah yang hak, yang penting menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah yang hak, yang benar, itu yang betul-betul mengikuti metode dakwah para nabi, para rasul, meskipun sedikit pengikutnya, sedikit followernya, sedikit fannya. Sekali lagi, dakwah para nabi, para rasul itu dakwah yang hak, yang wajib diikuti oleh setiap para duat. Nabi Hud alaihissalam mendakwahkan at-tauhid agar kaum Ad beribadah hanya kepada Allah semata. Namun apa jawaban mereka? Kadzabu, mereka pun mendustakan Nabi Hud. Sebagaimana kita sampaikan tadi dalilnya surat Al-A'raf ayat 66 dan seterusnya. Inna lanaraka fi safaha wa ankaru ma akhbara bi minal ba'ts. Dan mereka juga mengingkari apa yang dikabarkan oleh Nabi Hud tentang hari kebangkitan. Maka apa akibat pendustaan terhadap dakwah para nabi, para rasul, dakwah tauhid? Kata Syekh, fa ahlakallah at-taifataini bil halakil ajil. Allah binasakan
kedua kaum yang perkasa tersebut dengan kebinasaan yang dipercepat oleh Allah ya di dunia ini. Kemudian Allah perinci apa azab yang Allah timpakan kepada mereka. Pada ayat kelima Allah mengatakan fa amma samudu fa uhliku bitaghiyah. Adapun kaum Samud mereka dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad mereka dibinasakan dengan angin yang dingin yang sangat kencang. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma, yang Allah timpakan atas mereka angin yang sangat mengerikan tersebut selama 7 malam 8 hari terus menerus. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, maka engkau melihat kaum Ad mereka mati bergelimpangan seperti tunggul ya batang kurma yang rapuh ya atau yang ya tidak ada isinya. Fahal tara lahum mim baqiyah, apakah engkau melihat ada yang tersisa dari mereka? Ini ayat ke-5 sampai ke-8. Kita baca tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Fa amma samudu fa'uliku bitaghiyah. Adapun kaum Samud maka mereka dibinasakan dengan at-taghiyah. Apa itu at-taghiyah? Wa hiya sayhatul azimatul fadhi'ah. Ini yang kita sampaikan tadi dari surat Al-Ankabut. Faminhum man akhadathu sayha. Di antara mereka ada yang diazab dengan suara yang sangat dahsyat. Ya, sekali lagi, kaum Samud, kaum yang sangat perkasa, yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Namun ini azab Allah. Ya, Allah memiliki banyak azab yang Allah timpakan kepada tadi, terutama yang mendustakan dakwah tauhid. Wahya sayhatul azimah al-fadhi'ah allati qata'at qulubahum, yang mana suara itu memutus ya hati mereka. Wa zahaqat laha arwahahum, yang bisa mencabut nyawa mereka. Fa asbahu mauta la yura illa masakinuhum, ya hingga mereka pun mati binasa, tidak terlihat kecuali hanya tempat tinggal mereka, wa jusasuhum, dan bangkai-bangkai mereka. Sekali lagi, azab Allah sangat dahsyat. Ya, Allah terkadang yumhil, terkadang memberi tenggang waktu. Wala yuhmil, namun Allah tidak pernah melupakan. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Allah mengatakan jangan engkau mengira Allah lalai ya dari orang-orang yang berbuat zalim. Ya, terkadang sekali lagi ada al-istidraj. Terkadang semakin kafir, semakin musyrik, ya semakin sesat, semakin mendapatkan urusan dunia. Namun ingat, suatu saat azab Allah sangat pedih. Sekali lagi, ini ibrah yang Allah tampilkan di kaum Samud. Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.